Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillahi wa ibadatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang lahir maupun yang batin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji hadis-hadis hukum yang ada dalam kitab Bulughul Maram, khususnya pada tema mengenai al-janaiz atau pengurusan jenazah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis-hadis mengenai berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah. Meskipun yang masyhur dan populer dan biasa kita laksanakan itu 4 kali takbir dalam satu sholat itu, namun ada banyak riwayat yang menyebutkan takbir itu bisa berjumlah lebih dari itu, bisa 5, bisa 6, bahkan sampai bisa sampai 7. Khususnya ketika yang disolati adalah orang-orang mulia, orang-orang yang dianggap memiliki kontribusi dan jasa tertentu dalam dakwah Islam. Kita sudah bahas juga mengenai pembacaan surat Al-Fatihah yang seharusnya dibaca setelah takbir yang pertama dalam sholat jenazah. Nah, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-33. Langsung saja kita baca hadisnya. An Aufi ibni Malikin radhiyallahu anhu, dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyolati jenazah. Fahafidtu min du'aihi, maka aku menghafal atau mengingat dari doa yang beliau baca dalam sholatnya itu. Ini maksud dari fahafidtu min du'aihi, saya menghafal doa yang beliau baca dalam sholatnya itu. Itu bisa dimaknai bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja memperdengarkan doa yang beliau baca untuk mengajari umatnya. Namun ada juga para ulama yang memaknainya bahwasanya Rasulullah SAW setelah itu mengajarkan kepadanya sehingga dia kemudian menghafalnya. Apa doanya? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Allahumma ghfirlahu, Allahumma ya Allah, ighfirlahu, ampunilah untuknya, ampunkanlah untuknya. Kata ighfir lahu itu kata ghafara yaghfiru, itu artinya aslinya menutupi, ay satara yasturu. Jadi kalau kita minta dosa kita diampuni oleh Allah dengan kalimat Allahumma ghfir li misalnya, itu artinya ya Allah, tutuplah dosaku dan bebaskanlah aku dari siksa yang diakibatkan oleh dosa itu. Warhamhu, dan berilah rahmat kepadanya, dan kasihilah dia, berilah dia kasih sayang rahmatmu ya Allah. Wa'afihi, dan berilah dia afiyah. Afiyah itu artinya selamat dari segala hal yang berbahaya, segala hal yang membahayakan seseorang. Jadi kata afiyah
wal afiyah. Kalau dalam bahasa kita as-sihah wal afiyah itu al-afiyah artinya dibebaskan dari segala hal yang tidak disukai atau membahayakan. Wa'fu anhu, dan hapuslah dosanya. Jadi kalau kita minta ampun sama Allah, itu bisa menggunakan kalimat Allahumma gfir, bisa Allahumma afu. Maknanya bisa sama, bisa beda. Intinya sama, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dilakukan. Tapi kalau ditilik dari makna asalnya, makna asal daripada ghafara yaghfiru dengan afa yaghfiru itu memiliki perbedaan. Kata ghafara yaghfiru itu artinya menutup. Jadi dosa kita ditutup. Sedangkan kalau afa yaghfiru itu menghapus. Jadi kalau para ulama itu membahas tentang perbedaan antara ghufran dengan afu, itu mereka mengatakan al-afu itu lebih kuat nilainya, lebih maknanya lebih dalam, karena dia menghapus bukan hanya menutup. Makanya doa yang Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada Aisyah yang harus dibaca ketika datang Lailatul Qadar itu menggunakan kalimat wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan ighfirli. Kenapa? Karena al-afu itu lebih kuat daripada al-ghufran atau maghfirah. Meskipun sebenarnya kedua kalimat ini bisa saling mewakili. Kalau kita berdoa Allahumma afu anni misalnya, itu ya sebenarnya sudah mencakup kata Allahumma gfirli. Sebaliknya juga sama, Allahumma gfirli, ya Allah tutuplah dosaku, itu sebenarnya juga mencakup makna wa'fu anni juga. Tapi kalau dibaca dua-duanya itu ada penekanan di masing-masing kalimat. Kalau al-ghufran atau Allahumma gfirli misalnya itu lebih kepada menutup. Tapi kalau Allahumma afu anni itu menghapus. Jadi intinya sama, intinya dosa kita itu, kita sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu mohon untuk dihapus atau ditutup sehingga kita tidak mendapatkan sanksi nanti di hari pembalasan. Wa akrim nuzulah, dan muliakanlah turunnya dia. Nuzul tempat dia menginap atau tempat dia menetap. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah mudkhalahu. Ini bisa dibaca mudkhalahu, bisa dibaca madkhalahu, dua-duanya benar. Tapi memiliki dua penekanan yang berbeda. Kalau kita bacanya wa wasi' mudkhalahu, itu artinya dan luaskanlah tempat dia masuk. Atau wawasi mudkhalahu itu artinya dan luaskanlah tempat masuknya dia di liang kuburnya itu. Jadi diminta diluaskan kuburnya. Atau wawasi madkhalahu, kalau kita bacanya mimnya itu dengan fathah, itu artinya adalah ya Allah luaskanlah. Jadi kalau wawasi madkhalahu bi fathil mim maka dukhul wa huwal qabr. Jadi kalau kita membacanya wa wasi' madkhalahu, itu artinya ya Allah luaskanlah kuburnya, tempatnya dia masuk ke dalam liang lahat itu. Kalau dengan dhamma wa wasi' mudkhalahu, itu artinya adalah luaskanlah proses masuknya dia ke dalam kuburan itu. Jadi bisa dibaca wa wasi' mudkhalahu, bisa dibaca wa wasi' madkhalahu. Wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, dan cucilah dia, bersihkanlah dia. Maksudnya dari dosa, bil ma'i dengan air, wa thalji dan air salju atau air es, wal barad dan air embun atau air yang hujan yang lebih keras, yang agak keras namanya al barad. Ini untuk menegaskan permintaan membersihkan dari dosa dengan kalimat yang diulang-ulang, yang itu menunjukkan
penguatan atas permintaan itu. Nah pertanyaannya, kalau kita mencuci sesuatu, membersihkan sesuatu dengan air, itu biasanya air yang panas atau air yang hangat lebih bisa membersihkan daripada air dingin. Betul atau tidak Pak? Kalau kita ada minyak misalnya, kena kotoran yang lengket, itu kalau kita membersihkan dengan air hangat atau air panas, itu kekuatan pembersihannya lebih kuat dibanding menggunakan air dingin. Mengapa di sini Rasulullah SAW itu mengajarkan meminta pembersihan dari dosa itu dengan kalimat bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air yang dan air salju yang dingin. Ini oleh sebagian ulama dibahas, mengapa seperti itu. Kalau ada jawaban yang menarik dari Ibnu Taimiyah, karena beliau mengatakan karena konteks doa ini adalah permintaan disucikan dari dosa, dan dosa itu pada dasarnya membawa nuansa panas. Kenapa? Karena dosa itu bisa mendatangkan siksa api neraka. Maka karena konteksnya begitu, maka kalimat yang lebih tepat dipilih adalah menggunakan air yang dingin, karena dia terkait dengan permintaan suci dari dosa yang panas, dosa yang membawa siksa api neraka. Ini jawaban Ibnu Taimiyah atas pertanyaan. Mungkin ada orang yang terpikir, kenapa kok mencuci dosa itu dengan air dingin, bukan air panas? Padahal air yang panas itu lebih kuat dalam menghilangkan noda, menghilangkan kotoran. Jawabannya itu karena ini terkait dengan dosa, dan dosa itu pada hakikatnya, pada dasarnya membawa rasa panas keingkaran kepada Allah yang mendatangkan juga panas api neraka. Karena itu maka datangnya redaksi adalah waqsilu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khotoya, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosanya. Kama naqaita thawbal abyadha minad danas, bagaimana kau menciptakan. Ini sebagai ulama memaknai naqaita thawbal abyadha minad danas, maksudnya menciptakan baju putih yang bersih minad danas dari noda. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan berilah dia ganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal dia sebelumnya di dunia. Jadi kalau tempat di dunianya, rumahnya ukurannya itu 4 meter persegi, itu diminta diganti dengan yang lebih baik. Kalau di dunia rumahnya nggak ada AC-nya, dimintakan lebih dingin di sana. Maksudnya ini adalah dimintakan rumah, tempat tinggal, tempat menetap yang lebih baik daripada apa yang dia tempati di dunia. Di dunia, di rumahnya kadang-kadang mendengar percekcokan, ada hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang sakit. Tapi di rumah di hari akhirat nanti, di alam kubur tadi diberikan tempat yang lebih baik, yang tidak ada rasa sakit lagi, tidak ada cekcok lagi, tidak ada ketidaknyamanan lagi, tapi semuanya kenyamanan dan kenikmatan yang diberikan Allah di dalam rumah itu. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan juga keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan di dunia. Ini maknanya bisa dimaknai dengan 2 makna. Maksudnya bisa berarti mengganti sosoknya atau mengganti sifatnya. Jadi kalau di dunia ini keluarganya, misalnya keluarga yang tidak soleh, banyak ingkar padanya, banyak cekcok, misalnya banyak memusuhinya atau tidak taat kepadanya atau justru menyusahkannya, kita minta digantikan yang lebih baik. Baik digantikan sosoknya, diganti dengan balasan Allah yang lebih baik, baik bidadari atau yang lain-lainnya, atau diberikan yang lebih baik sifatnya. Jadi keluarganya sama sosoknya, istrinya masih sama, anaknya sama, masuk surga bareng-bareng, tapi diberikan yang lebih baik sifatnya. Kalau di dunia sesekali masih marah-marahan, sesekali masih diomelin misalnya, tapi di akhirat minta diberikan yang lebih baik. Maksudnya meskipun sosoknya umpamanya sama, tapi sifatnya lebih baik.
Tidak lagi ada omel-omelan, tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi ada ketidaktaatan dan seterusnya. Jadi kalimat abdil ahlan khairan min ahlihi, minta digantikan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan di dunia, itu bisa berarti dua, yaitu maksudnya adalah diganti sosoknya atau diganti sifatnya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan diberikan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang dia tinggalkan di dunia. Kalau mayitnya perempuan, untuk wa zaujan khairan min zaujiha. Kata zauj itu artinya pasangan. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan kata zaujah. Istri itu ada, ya pasangan. Kalau zaujnya dinisbatkan kepada laki-laki maka dia artinya istri. Kalau zaujnya nisbatkan kepada perempuan itu maksudnya suaminya. Ini doa agar dimintakan ganti nantinya di akhirat dengan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang dia tinggalkan di dunia. Ini juga bisa bermakna dua hal. Bisa maksudnya adalah digantikan sosoknya atau digantikan sifatnya. Jadi kalau seorang perempuan itu nanti meninggal dunia, kalau dia masuk surga, maka yang akan menemani dia adalah suami terakhirnya. Ini menjadi salah satu sebab mengapa Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna, para ibunda kita, istri-istri Rasulullah SAW itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain setelah beliau, karena suami yang terakhir itu adalah yang akan menemaninya di surga nanti. Kalau dua-duanya masuk surga, misalnya seorang istri pernah bersuami, suami yang pertama meninggal, suami yang kedua meninggal, nikah lagi, suami yang ketiga meninggal lagi, tiga-tiganya masuk surga. Dan perempuan ini masuk surga juga, maka perempuan ini nanti akan menjadi pasangan dari suami yang paling terakhir. Jadi kalau kita punya istri, kalau kita masih ingin bareng, ya nggak nikah lagi. Karena seorang istri tidak boleh dirangkap lebih dari satu laki-laki. Ini ya. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih di mana beliau pernah bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha, bahwa seorang perempuan itu milik ya, atau menjadi istri daripada suami terakhirnya. Waqihi wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia kepada surga, ke dalam surga. Waqihi, dan lindungilah dia, selamatkanlah dia. Fitnatul qabri, dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya adalah pertanyaan di kubur. Di alam barzakh nanti ada pertanyaan, ujian dari malaikat untuk membuktikan keimanan seseorang setelah kematiannya. Wa adzaban nari, dan juga lindungilah dia, selamatkanlah dia dari azab kubur. Al-haditsu rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang ke-33 ini menunjukkan contoh doa yang Rasulullah SAW baca dalam sholat jenazah ini. Nah, hadis ini menjadi dalil ala masyru'iyyati ad-du'a'i lil mayyit. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya kita membaca doa untuk mayit. Kapan itu dibaca? Dibaca setelah takbir yang ketiga. Nah, mengenai membaca doa setelah takbir yang keempat, itu para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang menyatakan disunahkan atau disyariatkan membaca doa setelah takbir yang keempat. Ada yang menyatakan tidak. Makanya kalau kita ikuti sholat jenazah di beberapa tempat itu macam-macam. Ada yang setelah takbir yang ketiga, Allahu Akbar, dia baca doa. Doanya salah satunya yang tadi. Dan nanti ada hadis yang setelahnya juga. Setelah takbir yang keempat itu langsung salam, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Tapi ada juga yang diam dulu agak lama, dia baca doa. Karena memang dalam mazhab fikih itu ada pendapat yang menyatakan setelah takbir yang keempat itu perlu baca doa lagi. Bisa mengulang doa yang sama dengan doa yang dibaca setelah rakaat ketiga,
atau membaca doa-doa yang lainnya, tapi bisa juga tidak. Dan ini tausiah, ada keluasannya. Boleh baca doa, boleh tidak. Ini ya, silakan saja. Kalau imamnya diam agak lama, daripada kita diam pikiran kemana-mana, ya baca doa saja. Mengulang-ulang Allahu Akbar warhamhu warhamhu terus kita apa juga. Yang penting jangan sampai kita kemudian tidak khusyuk gara-gara diam lama. Jadi sekali lagi membaca doa itu yang pertama adalah dilakukan setelah takbir yang ketiga, dan setelah takbir yang keempat itu ada istilah bisa baca doa bisa tidak. Ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya ala annal mayyita yantafi'u bi du'ai lahu. Bahwasanya mayit jenazah itu bisa mendapatkan manfaat dari doanya orang yang hidup. Jadi seorang mayit, seorang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup. Salah satunya dengan doanya itu. Mengenai hadiah pahala kita sudah beberapa kali singgung ya. Ada istilah para ulama, tapi yang rajih nampaknya adalah yang menyatakan bisa memberikan hadiah pahala, khususnya kalau itu berupa sedekah atau bacaan Al-Quran. Dan demikian pula dengan doa. Kalau doa itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mayit, tentu Rasulullah tidak akan mengajarkannya. Karena diajarkan itu menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya mayit itu bisa mendapatkan manfaat dari doanya orang yang hidup. Kemudian kalau yang meninggal itu adalah seorang mayit bayi yang belum mukallaf, belum balik, belum mendapat kewajiban untuk melakukan kewajiban dalam agama ini, sehingga dia tidak punya dosa karena dia belum mukallaf. Itu bagaimana? Itu ada riwayat yang menyebutkan ada doa khusus yang bisa dibacakan untuk mendoakan seorang mayit yang meninggal sebelum masa baliknya. Itu bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu lagi, tapi ada doa. Tapi doa-doa itu tidak ada sandarannya dalam sunnah. Tidak ada hadis sahih yang mencontohkan itu. Tapi ini ijtihad para ulama dan hampir semuanya sepakat ya, tidak ada perdebatan setelah itu. Yaitu doanya yang seperti kita kenal itu ya, Allahumma ij'alhu faratan wa salaman wa dhukran dan semisalnya. Itu adalah doa yang tidak disebutkan dalam hadis, tapi masyhur di kalangan para ulama dan tidak ada yang menentangnya. Dan itu doanya yunasibul maqam, sesuai dengan keadaan itu. Karena apa? Karena memang dipahami oleh semua ulama bersepakat kalau seorang anak kecil itu sebelum dia balik, dia meninggal, maka dia tidak punya dosa. Maka doanya tidak lagi memintakan ampun untuk dia, tapi Allahumma ij'alhu faratan wa salaman wa dhufran li abawaihi dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah memintakan doa agar anak ini menjadi faratan. Al-farat itu ma yataqaddamuhul insan aw yasbiquhu, sesuatu yang mendahului seseorang. Itu namanya farat. Al-farat. Jadi maksudnya adalah kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar si anak ini mendahului bapaknya masuk surga dulu, karena dia kan belum punya dosa, dimasukkan ke dalam surga yang nantinya bisa menarik bapaknya atau ibunya dan ibunya. Jadi doanya itu Allahumma ij'alhu faratan wa salaman wa dhufran li abawaihi. Ada juga riwayat ya dalam Sahih Bukhari, tapi ini tidak sampai kepada Rasulullah, hanya riwayat dari seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri. Itu beliau mengucapkan doa kalau yang meninggal itu anak kecil, Allahumma ij'alhu lana faratan wa ajran wa salaman. Ya Allah, jadikanlah anak yang meninggal itu menjadi tadi salam faratan yang mendahului kita masuk surga dulu, wa ajran dan menjadi simpanan pahala bagi kami, khususnya kedua orang tuanya. Waduh wasalaman dan juga yang mendahului pahala itu nantinya di surga nanti. Jadi sekali lagi doa ini tidak ada sandarannya dalam sunnah. Paling banter itu adalah riwayat daripada tabi'in, tapi itu sudah disepakati para ulama, itu dijadikan sebagai doa yang dibaca ketika yang meninggal itu adalah anak kecil. Jadi kalau kita misalnya nggak hafal doanya, ya kita baca doa dalam hati
ketika setelah takbir itu ya Allah jadikanlah si anak yang meninggal ini sebagai pahala ya, dan sebagai orang yang mendahului kedua orang tuanya di surga. Kira-kira begitu kurang lebih. Tapi ada juga riwayat ada seorang tabi'in juga namanya Sa'id bin Musayyib, itu beliau pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah itu pernah berdoa atas seorang bayi yang meninggal ketika baru lahir itu, Allahumma a'idhu min adzabil qabr, ya Allah lindungilah dia dari azab kubur. Tapi semua itu adalah istihadnya yang tidak ada sandaran khusus dari Nabi, tapi para ulama rata-rata berpegangan bahwasanya doa yang lebih yunasibul maqam, yang lebih tepat bagi anak kecil yang meninggal itu adalah mendoakannya agar si anak ini bisa menjadi simpanan pahala bagi kedua orang tuanya di akhirat nanti, dan mendoakan kepada orang tuanya agar diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Jadi di antara doa-doa yang sering dibaca itu Allahumma ij'alhu faratun liwalidayhi wa dhufran. Ya Allah, jadikanlah si anak yang meninggal ini sebagai tadi yang mendahului masuk surga, liwalidayhi bagi kedua orang tuanya, wa dhufran dan simpanan pahala, wa syafi'an mujabah dan pemberi syafaat yang bisa mendatangkan syafaat nanti. Syafaat itu artinya memberikan pertolongan. Jadi dengan adanya anak kecil yang meninggal, jadi memang dunia ini kan darul bala, tempatnya ujian. Tapi kalau itu dipahami dengan baik, sebenarnya semua ujian itu kalau ditanggapi dengan baik, direspon kita dengan baik oleh kita sebagai mukmin, itu memberikan fadilah yang besar di surga nanti. Seperti tadi orang yang kehilangan anak kecilnya belum balik, sudah meninggal duluan, pasti sedihnya kita ampun. Tapi itu kalau dimaknai, diterima dengan ridho atas takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersabar, itu akan menjadi timbangan pahala yang sangat bermanfaat nanti di hari kiamat. Bisa menjadi penyafaatnya, tambahan syafaat atas izin Allah punya, bisa memberikan syafaat. Wa syafi'an mujaban. Allahumma taqil bihi mawazinahuma. Berdoakan agar kedua orang tua yang ditinggalkan oleh mayat bayi tadi, jenazah yang mayat yang belum balik tadi, diperberat timbangan amal baiknya. Wa aqdim bihi ujurahuma, dan beratkanlah, agungkanlah, besarkanlah pahala keduanya, dan seterusnya. Ini ya, ini contoh doa ketika yang meninggal itu adalah seorang bayi yang masih kecil, yang belum balik. Hadis yang ke-34, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau beliau salat jenazah, beliau mengucapkan doa. Doanya itu antara lain Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina, dan seterusnya. Beliau berdoa Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah bagi orang-orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, dan orang-orang yang meninggal di antara kami, wa syahidina, dan orang-orang yang hadir bersama kami saat ini, wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir bersama kami, wa shaghirina, dan orang-orang yang masih kecil di antara kami, wa kabirina, dan orang-orang yang sudah besar di antara kami, wa dzakarina, dan para kaum laki-laki kami, wa unthana, dan kaum perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, semoga orang-orang yang Engkau tetapkan mereka masih hidup minna di antara kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka tetapkanlah kehidupan dia 'alal Islam, di atas jalan keislaman. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang Engkau wafatkan minna dari antara kami, fa tawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dia atas dasar keimanan. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, mengapa doa Rasulullah
berdoa orang-orang yang wafatkan, maka tetapkanlah dia atas keimanan. Kepada yang orang yang hidup, Rasulullah doakan tetapkanlah dia atas keislaman. Kepada orang yang meninggal, mintanya tetapkanlah dia atas keimanan. Itu apa bedanya? Memang sekali lagi ya, dalam istilah-istilah agama itu, term-term keagamaan itu ada yang bisa saling mewakili. Antara iman dan Islam itu bisa saling mewakili. Tapi kalau disebutkan bersama-sama itu ada perbedaan yang ingin ditekankan dari dua kalimat itu. Seperti tadi kata ghafara yaghfiru dengan afa ya'fu, ya. Allahumma ighfir dengan Allahumma afu. Itu maknanya bisa saling mewakili, bisa saling menggantikan. Tapi ketika disebutkan dalam satu redaksi yang sama, itu pasti punya penekanan yang berbeda-beda. Jadi tadi kalau Allahumma ighfir itu lebih pada menutup dan mengampuni agar tidak disiksa, tapi kalau al-afu itu menghapus. Sama iman dengan Islam ini, kalau dalam bahasa kaidahnya itu kalimat yang idza ijtama'a, apa namanya, ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Jadi kan ada dua kalimat yang dia itu kalau berada bersama-sama dalam satu kalimat, dalam satu redaksi, dia maknanya berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya itu bisa bertemu maknanya, jadi mewakili salah satu dengan yang lainnya. Itu idza istama'a ikhtalafa, idza ikhtalafa istama'a. Nah di sini Rasulullah SAW memintakan agar orang-orang yang ditetapkan Allah dalam kehidupan ini masih diberikan kehidupan itu, diberikan keislaman. Kenapa? Karena al-Islam itu mewakili ibadah kita kepada Allah dalam bentuk yang kelihatan, syariat yang kelihatan. Jadi sholat, puasa, haji, zakat itu semua adalah suatu ibadah yang secara umum bisa diperlihatkan. Tetapi kalau iman itu adalah sesuatu yang dalam hati. Dan Islam itu ditetapkan berdasarkan yang zahir. Jadi kalau kita melihat ada orang setiap hari datang ke masjid buat sholat, kalau pas zakat buat zakat, apapun isi hatinya, dia meskipun itu sholatnya pura-pura, dalam hatinya dia misalnya tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, dia masuk Islam hanya pura-pura. Kalau dia mati, karena kita lihat dia ikut sholat, dia ikut zakat, kalau berpuasa dia ikut kelihatan berpuasa, ikut buka puasa bersama, itu kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Kalau dia mati, dia meninggal, kita sholati, mandikan, kita sholati, kita kuburkan sebagaimana orang Islam. Meskipun dalam hatinya dia mungkin saja aslinya menolak keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya misalnya. Tapi kalau iman itu adalah keyakinan dalam hati. Dan iman itulah yang nanti akan lebih bermanfaat dia di hari kiamat, di hari akhirat. Bukan yang kelihatan. Makanya karena itulah ketika Rasulullah mengajarkan doa Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, itu sesuai dengan kaidah itu bahwasanya Islam itu lebih banyak digunakan dalam kerangka kita menghukumi di dunia. Hukumnya hukum dunia itulah sesuai dengan apa yang terlihat. Makanya kalau ada orang ketika sampai itu salah seorang sahabat yang membunuh seorang musyrik dalam peperangan, dia membaca syahadat, karena dia bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, itu dia dihukumi sebagai seorang muslim. Meskipun itu tidak diketahui dia membaca syahadat itu, mengungkapkannya itu hanya untuk pura-pura saja agar dia selamat dari tumpasan pedang itu, atau memang benar-benar datang dari hatinya. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, mau syahadatnya itu bohongan atau tidak, sungguh-sungguh apa tidak, maka dia dihukumi sebagai seorang yang muslim. Hukum di dunia akan ditetapkan sebagaimana dia orang muslim pada umumnya. Tapi nanti yang benar-benar akan bermanfaat di hari akhirat adalah yang didasari atas keimanan. Makanya ketika orang itu meninggal, doanya Allahumma wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Orang-orang yang kau wafatkan, wafatkanlah dia dalam keadaan
iman itulah yang akan bermanfaat bagi dia. Semua ibadah lahir dia, sholat, zakat, kalau tidak didasari oleh fondasi keimanan yang benar, tauhid yang benar, itu akan sia-sia. Makanya doa Nabi itu begitu. Ini mengapa doanya beda antara orang yang hidup dengan orang yang mati, itu maknanya seperti itu. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah kau haramkan atas kami pahalanya. Itu maksudnya adalah para ulama itu memaknai pahala kita mengurus jenazahnya, baik memandikannya, takziah kepadanya, mensolatkannya, mengkafaninya, memakamkannya. Itu bukan maksudnya kita minta tidak diharapkan atas pahala dia yang dia lakukan dari amal soleh dia kepada Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah pahala kami atau kita mengurusi jenazahnya, baik melayatnya, takziah, memandikan, mensolati, menguburkannya dan seterusnya. Itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, dan janganlah kau sesatkan kami setelah kematiannya itu. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim wal arba'ah, dan 4 imam yang pemilik kitab sunan. Kalau Ibnu Hajar dalam kitabnya menyebut al-arba'ah, maksudnya ashabus sunan, yaitu sunan Abu Dawud dan sunan Tirmidzi, sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i dan sunan Ibnu Majah. Ini. Jadi di hadis yang ke-23 dan 24 ini, dua-duanya Rasulullah SAW riwayat dari Rasulullah SAW mengenai doa yang kita baca untuk atau saat kita sholat jenazah. Kalau doa yang pertama tadi itu khusus untuk mayit, lebih banyak kepada mayitnya. Tapi doa yang kedua ini bersifat umum, ya. Baik yang hidup maupun yang mati, bagi si mayit maupun orang yang menyolati semua didoakan. Nah karena itu kalau kita membaca dua-dua doanya ini, para ulama berpendapat sebaiknya dibaca yang umum dulu. Yang Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya. Yang umum dulu, baru baca tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu amin dan seterusnya. Yang umum dulu baru baca yang khusus. Yang umum misalnya bisa dibaca dua-duanya di setelah takbir yang ketiga, atau yang setelah takbir yang ketiga doa yang umum, kemudian setelah takbir yang keempat doa yang yang khusus boleh, atau dibalik pun sebenarnya nggak apa-apa juga, tidak ada ketentuan. Itu hanya masalah kira-kira tepatnya seperti apa itu saja. Jadi ini ada keluasaannya. Kalau kita membaca doa untuk mayit, ini salah satu contohnya. Kalau dihafal lebih baik. Kalau kita nggak bisa hafal, ya, misalnya hanya mengulang-ulang Allahumma ighfir lahu warhamhu, nggak apa-apa, itu ulang-ulang saja, nggak masalah. Atau nggak hafal juga, ya pakai bahasa Indonesia atau dalam hati. Itu. Ini contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menyolati jenazah. Ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian sholat mayit, maka ikhlaskanlah baginya doa kalian. Fa akhlisu lahu du'a. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang datang menyolati mayit itu diharapkan melakukan ini, fa akhlisu lahu du'a, mengikhlaskan, memurnikan doa untuk si mayit itu. Itu maknanya apa? Para ulama ada yang memaknai bahwasanya akhlisu lahu du'a itu adalah benar-benar ikhlas minta kepada Allah untuk kebaikan si mayit. Jadi maksudnya adalah mengikhlaskan dari selain Allah, tujuan selain Allah dalam berdoa itu. Kalau kemarin ada yang bertanya mengenai gimana kalau ada sebagian orang yang sholat jenazah itu dikasih imbalan. Itu tadi ya, pada dasarnya memberikan hadiah itu boleh-boleh saja. Pada siapapun kita boleh memberi hadiah pada dasarnya. Tapi itu bisa menyeret seseorang kepada justru tidak ikhlas. Dan justru
justru tidak bermanfaat untuk si mayit kalau orang yang datang itu tidak ikhlas hanya karena mengharapkan balasan. Karena apa? Karena yang akan bermanfaat untuk si mayit itu adalah kalau orang yang datang itu menyolatinya, mendoakannya dengan ikhlas. Nah, makna yang kedua itu maksudnya adalah mengikhlaskan itu mengkhususkan doa untuk si mayit. Ini. Jadi maksudnya itu adalah di dalam sholat jenazah kita itu kita mengkhususkan doa untuk si mayit. Ya tadi misalnya doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Mendoakan khusus untuk si mayit itu bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat mayit. Ini. Jadi idza shallaitum 'alal mayyiti, kalau kalian semua menyolati mayit, menyolati jenazah, fa akhlisu lahu doa, maka ikhlaskanlah baginya, bagi si mayit doa-doa kalian. Itu maknanya dua hal tadi. Jadi mengikhlaskan dari meminta, mengharapkan kepada selain Allah. Yang kedua mengkhususkan doa yang khusus untuk si mayit. Ini makna daripada fa akhlisu lahu doa. Ini. Mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana dengan doa setelah sholat mayit, setelah sholat jenazah? Jadi setelah sholat jenazah itu aslinya tidak ada doa khusus. Jadi Nabi kalau dan para sahabat itu setelah sholat jenazah itu tidak ada doanya. Doa itu ya pada saat sholat jenazah itu aslinya begitu. Dan memang sholat itu yang mendoakan. Dan sholat itu isinya doa. Selain Al-Fatihah sebagai muqaddimah ya, sebagai bagian dari sholat itu baru sholatnya. Ya. Kemudian baca sholawat, kemudian doa. Yang doa itu dicurahkan di situ sebenarnya. Jadi sekali lagi doa setelah sholat jenazah itu aslinya tidak dicontohkan. Kalau kita ditanya boleh nggak, ya jawabannya seperti tadi, tidak ada contohnya. Tapi kalau ada orang melakukannya ya, kalau saya pribadi mau ditanya gitu ya doa itu kan boleh kapan saja. Tapi kalau mau lebih baik, ya fakirul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jadi Nabi nggak melakukannya, sahabat melakukannya, para Nabi enggak ya. Sebenarnya nggak perlu. Doanya itu sudah dilakukan pada saat sholat itu. Ya boleh saja dia mendoain lagi setelah sholat, setelah dikuburkan, boleh-boleh saja doain. Tapi kalau dalam prosesi ritual sholat jenazah itu aslinya adalah setelah sholat jenazah tidak ada kekhususan untuk berdoa setelah itu. Ini ya, ini mau dipahami. Jadi kalau ada orang setelah sholat jenazah nggak lagi ditutup dengan doa, itu sebenarnya ya itu yang lebih sesuai sebenarnya. Tapi kalau ada yang doakan, apakah bid'ah atau enggak? Kalau saya cenderung tidak menyebutnya sebagai bid'ah, tapi ya kalau mau lebih baik, ya contohnya tidak ada doanya setelah sholat. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu. Ada yang bertanya atau memberikan pandangannya sebelum kita lanjut? Ya. Ya. Doanya jadi kita bisa mendoakan lebih banyak. Ya, itu tergantung dari itunya ya, tergantung dari imamnya. Imamnya kalau dia mendoakan dengan cukup tadi, misalnya doa yang kayak tadi itu lengkap doa dan dibaca, ya kira-kira itu membutuhkan waktu 2-3 menit mungkin ya. Ya bebas saja ya, mau singkat tapi khusyuk nggak masalah juga. Ya itu tergantung lah, kayak kita sholat ya, mau panjang mau pendek itu pilihan. Jadi tidak harus. Maupun pendek misalnya sebentar tapi benar-benar kita lebih ikhlas, ya baik-baik saja. Panjang kalau malah kita kehabisan doa jadi bingung membaca apa, malah melamun sana kemari, ya itu terbaik juga. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing ya. Maksudnya kalau panjang ya ternyata imamnya panjang memberi jedanya ya, karena dia doanya panjang, ya kita jangan sampai kemudian diem ya. Diulang-ulang saja nggak masalah. Allahumma ighfir lahu terus umpamanya nggak hafal yang lain-lain, itu tidak masalah juga. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat juga boleh saja. Tidak ada batasan. Rabbana atina fid dunya hasanah juga apa, karena memang doa jenazah tadi ada yang khusus mendoakan mayit, ada yang semuanya untuk kebaikan bersama. Jadi intinya adalah berdasarkan itu kalau kita mencontoh yang tadi itu baik, tapi enggak pun itu apa
umum misalnya mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan permintaan untuk kita semuanya ya. Tapi ada yang jangan lupa yang khusus untuk si mayit, karena ada perintah wa akhlisul lahu du'a. Dan makna wa akhlisul lahu du'a maknanya bisa dua, yaitu kita mengikhlaskan, memurnikan niat kita berdoa hanya kepada Allah. Yang kedua, mengkhususkan doa yang diperuntukkan untuk si mayit. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Hadis yang ke-36, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian dalam hal jenazah. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah hanya sebatas bercepat-cepat dalam memotong jenazah itu dari tempat dia disolati sampai ke kuburan, ya, ke pemakaman, atau mempercepat proses secara umum? Ini para ulama terbagi dua pendapatnya. Ada yang berpendapat bahwasanya maksudnya adalah mempercepat jalan menuju dari dari tempat dia di mana disemayamkan menuju ke pemakamannya. Itu disunahkan mempercepat. Ada yang memaknainya maksudnya adalah mempercepat prosesnya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau tidak ada keperluan yang khusus. Yang ketiga, ada yang memaknainya itu bisa masuk kepada dua-duanya. Jadi maksudnya adalah wa asri'u bil janazati, itu adalah mempercepat proses penanganan jenazah itu. Jangan ditunda-tunda kalau tidak ada kebutuhan atau alasan yang khusus. Jadi semakin dipercepat prosesnya, tentu tempo cepat yang tidak membuat madorot atau mafsadat. Cepat tapi yang normal gitu lah. Cepat yang normal, maksudnya tidak ditunda-tunda sampai harus menunggu lama itu ya. Jadi aslimu bil janazah, percepatlah oleh kalian dalam bab jenazah. Maksudnya tadi bisa mempercepat proses secara keseluruhan, atau lebih khususnya ada yang menyebutnya mempercepat dalam proses perjalanan dari penyemayaman jenazah itu kepada tempat pemakaman. Fa in taku sholihatan, kalau jenazah itu adalah jenazahnya orang yang soleh, orang yang baik-baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka itu adalah satu kebaikan yang Anda semuanya itu mempercepat jenazah tadi kepada kebaikan itu. Jadi akan menguntungkan si jenazah itu. Jenazah itu akan mendapatkan kebaikan lebih cepat kalau memang dia adalah orang yang soleh. Ini wa in taku siwa dzalika, kalau dia bukan orang yang seperti itu, jadi maksudnya adalah orang yang tidak baik. Ini cara memilih bahasa. Kadang-kadang memilih bahasa itu penting. Orang memilih diksi dalam berkomunikasi itu kadang-kadang maknanya sama, tapi kalau diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda, itu memiliki penekanan yang berbeda. Jadi Rasulullah ini dengan ketinggian rasa beliau itu mengungkapkan kalau dia tidak seperti itu. Jadi bukan kalau dia orangnya adalah orang yang bejat atau orang yang ahli maksiat, bukan begitu. Tapi kalau dia, karena beliau mengatakan kalaulah dia orang yang soleh, intaku sholihatan, kalau dia jenazah yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan yang Anda percepat baginya jenazah itu kepadanya, kepada kebaikan itu. Tapi kalau dia bukan termasuk yang seperti itu, maksudnya adalah orang yang bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, orang yang ahli maksiat, nah itu apa? Yang kebalikannya. Jadi itu maknanya sama, tapi menggunakan bahasa yang berbeda untuk tujuan tertentu. Nah kita ini kadang-kadang itu juga pemilihan bahasa itu seperti itu, ada maknanya. Kayak misalnya kalau kita misalnya punya asisten rumah tangga, itu menyebut pembantu dengan asisten itu beda. Maknanya sama, asisten itu artinya membantu. Tapi kalau pembantu itu kayaknya agak kasar misalnya ya. Tapi disebutnya asisten rumah tangga itu menghaluskan. Atau misalnya marbot, akhirnya disebut khadimul masjid. Maksudnya sama sebenarnya ya, orang yang melayani masjid itu. Tapi pemilihan bahasa itu kadang-kadang penting karena memiliki asosiasi yang bisa membantu orang itu menjadi berbeda menanggapi makna itu. Aslinya sama tapi
beda penekanannya. Ini. Fa in taku wa in taku siwa dzalika, dan kalaulah si jenazah itu bukan termasuk yang tadi, maksudnya orang yang tidak baik, tabahunahu an riqabikum. Kalian segera meletakkan dia dari pundak kalian. Makanya sebagian ulama menyatakan maksudnya mempercepat jalannya. Karena apa? Karena itu tadi ada kalimat tabahunahu an riqabikum. Umumnya orang membawa jenazah itu adalah dipandu di kelotong, di pundak. Makanya kalimatnya fasyarun tabahunahu an riqabikum, sehingga kalau Anda mempercepat jalan menuju pemakaman itu, maka segera Anda bisa meletakkan keburukan yang Anda bawa di keranda yang Anda bawa itu. Jenazah yang buruk itu, yang tidak buat orang ahli ibadah, orang yang soleh itu. Ini. Tapi kata tabahunahu, ya, an riqabikum itu bisa bermakna majazi. Maksudnya adalah sesuatu yang kalian sedang tanggung, yaitu tanggungan jenazah, baik mulai dari mengkafaninya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya sampai nanti menguburkannya. Jadi maknanya bisa luas seperti itu. Ini hadis yang ke-36. Hadis ini ya sekali lagi menjadi dalil disyariatkannya kita mempercepat proses pengurusan jenazah. Ini. Tetapi ada catatan tadi ya, wal isra'ul ma'muru bihi fi hamlihi wa huwa makana fi rifqin walutfin. Meskipun kalau kita cepat-cepat ya, itu jangan cepat-cepat yang justru membawa sadar. Buru-buru misalnya bawa keranda sampai kelihatan apa namanya? Tidak busuk, kemudian tidak perlu begitu ya, tidak perlu begitu. Ini. Nah kemudian ya, hadis ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan sunnahnya jenazah itu diusung dengan membawanya di atas pundak. Jadi makanya kalau kita baca pembahasan fikih itu sebagian memakruhkan membawa jenazah dengan kendaraan. Apalagi kalau jaraknya dekat. Itu ada pembahasannya. Karena tadi ada kalimat dari Nabi Fasyarun tabahunahu an riqabikum tadi. Karena anjurannya adalah membawa jenazah itu ya dipanggul, dipikul itu. Tapi Allah alam ya, ini bisa diperdebatkan lah, apakah memang harus begitu atau ya sifatnya mana saja yang mudah ya. Mengapa mereka berargumen bahwasanya membawa keranda, membawa jenazah dengan pundak itu karena kalau digotong seperti itu menambah ibroh ya. Jadi kalau dibawa main keranda jalan ya, itu kan akan banyak dilihat orang dan itu akan lebih memberikan memberikan pelajaran kepada orang yang melihatnya. Kalau dalam mobil kan nggak terlalu nendang itu mau itu aja itu ya ngarep mobil aja. Itu sebagian pendapat para ulama ya, Allah alam bisawab. Silakan saja ini kalau mau diperhatikan seperti itu ya lebih baik ya membawanya di atas keranda. Tapi kalau memang jaraknya kayak misalnya di sini sampai pemakaman yang biasa di mana itu? California itu kalau pakai jalan kaki mungkin bisa setengah jam kali ya, lebih mungkin ya. Ya udah pakai mobil aja. Ini 2 jam. Ya, bisa lebih mungkin ya. Itu. Ya. Ini jadi sekali lagi para ulama itu banyak yang berpendapat bahwasanya sunnahnya dalam membawa jenazah itu adalah dipikul ya, dipanggul di atas pundak kita. Ini saya lanjutkan satu kali lagi ya, sambil nunggu 10 menit sebelum suruh ya. Kalau bagi yang mau sholat sunnah itu bukan langsung setelah suruh, karena memang kita itu diharamkan sholat setelah matahari terbit sampai kira-kira penggalahan satu tombak itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Hadis yang ke-37 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu nihrah. Barang siapa yang menyaksikan hadir dalam bab jenazah hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu disolati, falahu nihrah, maka baginya adalah nihrah. Kata nihrah itu adalah mi'yar bil wazni wa bil qiyas. Itu adalah alat ukur untuk mengukur berat maupun volume. Jadi ya Allah intinya untuk mengukur berat maupun volume besaran itu bisa dengan qiyas. Nah qiyas itu besarannya bisa beda-beda, volumenya bisa beda-beda, beratnya bisa beda-beda.
takziah tapi dia disolati, falahu qiratun, maka baginya adalah pahala qirat, satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikan, menghadiri prosesi jenazah sampai dia dimakamkan, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Faqila, ya, qila ditanyakan ya, kepada Rasulullah, wa mal qiratani. Dan apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat itu apa? Seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala mithlul jabalaini al-azimaini. Sebagaimana dua gunung yang besar, dua gunung yang agung. Jadi satu qirat itu sebesar gunung yang besar, atau seberat dua gunung yang besar. Jadi kalau satu qirat itu satu gunung yang besar, dua qirat sebesar atau seberat dua gunung yang besar. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Al-Bukhari ya. Dan riwayat dalam Sahih Bukhari itu beliau meriwayatkan man tabi'a janazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufraghu min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mithlu uhudin. Ini riwayat lain dari Sahih Bukhari. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha. Dan dia terus bersama jenazah itu, maksudnya mengikuti prosesinya itu, hatta yusalla 'alaiha, sampai dia disolati, wa yufraghu min dafniha, dan sampai selesai dimakamkan, fa innahu yarji'u bi qiratain, maka dia akan kembali ke rumahnya dengan pahala dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Ini hadis yang ke-37. Hadis ini menjadi dalil mengenai keutamaan ya, kita mengikuti, menghadiri prosesi jenazah. Keutamaan ya, mengikuti prosesi jenazah, baik mentakziahinya, kalau ada yang bisa memandikannya, meskipun tidak ada hadis yang tegas mengenai pahalanya, tentu dia dapat pahala yang lebih dibanding orang yang tidak memandikannya, kemudian menyolatinya dan sampai memakamkannya. Itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan pahala kalau sampai sholat saja satu qirat, kalau dia sampai pemakaman dia mendapatkan pahala dua qirat ini. Mengapa itu baik sekali, ada keutamaan dalam penggunaan jenazah? Karena itu tadi ada pahala yang besar tadi. Yang kedua, itu memberikan dukungan moral kepada keluarganya. Jadi kalau semakin banyak orang yang datang, banyak orang menyolati, pasti keluarganya lebih bahagia. Dan itu sebuah kebaikan tersendiri yang akan memberikan dukungan kepada orang yang ditinggalkan oleh jenazah tadi. Kemudian juga itu memberikan bantuan, kalau kita membantu meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga semuanya. Kemudian yang terakhir adalah itu juga lebih bisa memberikan ibrah kepada orang yang menghadiri prosesi jenazah tadi. Pasti akan lebih merasa mendapat nasihat dengan adanya kematian yang dia hadiri. Dan itu bisa melembutkan hati kita dan bisa lebih mengingatkan kita kepada akhirat ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ya, mengenai pentingnya kita untuk menegaskan keimanan dan keikhlasan kita dalam menjalankan semua itu. Karena tadi dalam riwayat Sahih Bukhari itu ditegaskan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan ihtisab. Jadi kalau dia mengikuti itu bukan karena iman wa ihtisaban, bukan karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka ya qirat yang berjalan itu ya bisa lepas, tidak bisa dia dapatkan. Ini barangkali ini saja. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin menambahkan, bertanya atau menyampaikan pandangannya, silakan. Ya ini Pak Rianto boleh teriakan dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau nanya, apabila keluarga yang meninggal, kan biasanya itu ada yang
Ada batasannya nggak? Atau konsekuensinya seperti apa gitu? Ya. Jadi yang pertama harus dipahami bahwasanya prinsip dasar dalam penyelenggaraan prosesi jenazah itu lebih cepat lebih baik. Seperti tagline-nya Pilpres, lebih cepat lebih baik. Tentu kecepatan yang tidak menimbulkan mafsadat. Sekali lagi kecepatan yang tidak menimbulkan masalah lain lagi. Yang pertama, kedua, menunggu kalau dalam batas waktu yang normal itu tidak masalah. Jadi menunggu kalau dalam batas waktu yang normal tidak masalah. Jadi kalau misalnya, jadi tidak ada batasan khusus berapa lamanya. Itu diserahkan kepada uruf dan diserahkan kepada bagaimana jenazah itu bisa tetap tidak berubah baunya atau fisiknya karena lama tidak dipindahkan. Jadi rata-rata mayat berubah berapa lama? Hah? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Itu diserahkan kepada pengetahuan itu. Jadi tidak ada batasan. Ya, larangan misalnya tidak boleh menunggu jenazah lebih dari 3 hari, itu tidak ada. Itu diserahkan kepada tadi ukuran normalnya seperti apa. Tapi kalau misalnya sampai harus menunggu 2 hari, mungkin kalau sehari mungkin masih normal kan ya. Jadi kalau jenazah kalau dimandiin meninggal hari ini ditunggu sampai besok pagi itu mungkin masih oke, nggak ada masalah ya. Tapi itu nanti menyalahi anjuran untuk bersegera mengurus jenazah termasuk memakamkannya. Makanya kalau ada keluarga yang masih hitungannya di luar kota bisa dalam 4-3 jam ya, 5 jam sampai nanti sore, meninggalnya pagi sampai sore, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai besok misalnya, meskipun tidak ada kekhususan larangan seperti itu ya, itu kita mengikuti anjuran dari sebaiknya sebisa mungkin ya, diberikan pemahaman saja. Kalau memang lama ya sudah Afdolan. apa? Keafdolan. Afdolnya begitu, waktunya lebih cepat. Meskipun Rasulullah SAW saja dulu terlambat sampai berapa? 2 hari kalau salah ya, atau 3 hari Rasulullah. Tapi jasanya seorang Nabi kan tetap wangi, tetap tidak akan berubah ya. Jadi ini ya, sekali lagi tidak ada batasan khusus mengenai berapa lama boleh ditunda proses pemakaman jenazah. Tapi prinsip dasarnya adalah asri'u bil janazah, persegerakanlah, percepatlah proses jenazah itu ya. Wallahu a'lam. Pak Dasar silakan. Bagi kan, ya, itu bagaimana hukumnya seorang muslim ya. Artinya kalau dia mengetahui atau melihat apakah itu kerabatnya atau netolan atau tangganya meninggal, mereka itu seolah-olah itu mereka itu maaf ya katakan cuek gitu. Jadi mereka itu jangankan melihat ya, artinya akan atau katakan menyelati datang ini mungkin katakan enggak gitu ya. Apalagi kalau sampai katakan dari prosesi yang awal sampai prosesi akhir, mereka itu sama sekali ya katakanlah tidak bisa mungkin moto tentang hal itu gitu. Itu gimana kira-kira? Soalnya ini kan artinya menyangkut bahwa sebagai peringatan buat bakal yang bersangkutan gitu kan. Bagaimana hukum ini? Ya, kalau hukum mengurusi jenazah itu jelas hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah ada yang memprosesnya, melakukan pengurusan jenazah itu, maka itu kewajiban sudah gugur bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, dalam bab kewajiban mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengurus, maka gugurlah kewajiban. Tentu yang mengurus itu dia mendapatkan pahala yang besar karena dia menanggung kewajiban komunitas itu. Dia dapat pahala yang luar biasa. Ini. Dan yang kedua, mengenai orang yang cuek misalnya tidak mau hadir, yaitu masing-masing diserahkan kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pertama tidak akan mendapatkan pahala, fadilah, keutamaan mendatangi, menghadiri proses jenazah tadi. Yang kedua, secara sosial juga dia tidak melakukan satu hal yang semestinya sebagai anggota masyarakat yang ada di situ. Jadi kalau dia nanti meninggal, siapa yang mengurus dia? Tetangga
tetangganya juga, ya kan? Kan orang-orang lain juga. Ya itu sebenarnya pelajaran buat dia. Terus bagaimana? Ya kita kan nggak mungkin memaksakan sesuatu ya. Ya sudah, ya kita kalau bisa memberikan nasihat dengan baik, ya, tidak dengan memaksa, dengan cara yang hikmah, ya lihat-lihat caranya, lihat-lihat waktunya, lihat-lihat nuansanya, fabiha wa ni'mah. Ya maka itu baik sekali kalau kita bisa memberikan nasihat pada orang-orang yang seperti tadi. Kalau tidak ya sudah, kita yang bisa hadir, kita yang bisa ikut mengurus, kita ikhlaskan saja. Ya sudah, kita nggak usah berpikir tentang orang lain. Jangan kemudian orang yang seperti itu buat kita tidak ikhlas. Oh itu kok tidak mau ngurus, saya ngurus. Ya seperti ini bisa mengganggu memang ya, mengganggu keikhlasan seorang. Tapi kita sebagai seorang mukmin terus berupaya tadi iman wah bisa hanya mengharap balasan Allah saja. Mau orang lain itu ikut serta atau tidak, mau orang lain juga atau tidak, itu jangan mempengaruhi, jangan sampai kita terpengaruh juga. Itu memang mungkin berat ya, kita itu berat karena terganggu dengan orang sekitar kita. Tapi itulah tantangan kita beribadah, itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Setiap ujian itu pasti ada balasannya. Sampai mati anunya di mic-nya, jadi habis baterainya. Jadi kita memang harus selesai. Jadi kita tuliskan aja Pak ya. Tapi jelas Pak saya. Pak, sedikit Pak. Ya. Sedikit Pak. Ya. Jadi dari sebentar Pak. Sebentar, ada yang bertanya dulu. Positif. Ustaz ada nggak syariat atau mungkin contohnya gitu, mungkin di zaman Nabi atau zaman sekarang di Arab gitu kan? Itu harus kalau meninggal harus nunggu saudaranya atau anaknya atau mungkin familinya, ada nggak istilahnya kebiasaan seperti itu Ustaz? Alam ya, tapi Rasulullah sendiri itu beliau dimakamkan itu cukup lama ya masa apa namanya masa tubuh beliau itu karena memang para sahabat ingin memastikan dulu siapa pengganti beliau sebagai pemimpin umat Islam. Itu artinya ada alasan, ada sebab yang memang menjadikan mereka menunda proses itu. Mengenai harus menunggu atau tidak, itu ya tadi diserahkan kepada masing-masing. Kalau dalam apa namanya sumber-sumber hukum, dalam hadis-hadis atau enggak ada kekhususan itu. Harus menunggu, boleh menunggu, tidak boleh menunggu, keluarganya itu enggak ada. Yaitu diserahkan kepada uruf, sesuatu yang memang lazimnya dilakukan di masyarakat masing-masing. Kalau menunggu ya boleh, tadi kan ya, menunggu boleh selama itu tadi tidak mendatangkan mafsadat, misalnya jenazahnya jadi sudah bau atau apa. Tapi sekali lagi prinsip dasarnya adalah sebaik-baiknya kita mengurus jenazah adalah menyegerakan dengan cara yang tidak menimbulkan mafsadat yang lain gitu. Jelas Pak ya? Ya. Pak Rosidi, monggo. Oh iya. Nah. Ya apa namanya menyikapi yang seperti disampaikan Mbah Darso. Saya tinggal di Azalea ini kurang lebih udah 15 tahun. Jadi yang model seperti itu sudah ada. Jadi pengalaman dari macam-macam itu sudah ada. Yang pasti semua itu akan memetik apa yang kita tanam. Jadi yang orangnya aktif, ya biasanya yang mengantarkan jenazahnya juga banyak. Tapi kalau orangnya ya pasif, cuek, ya qadarullah yang mengantarkannya juga sedikit. Jadi nanti kita akan memetik apa yang kita tanam. Kita nggak perlu terlalu risau atau terganggu oleh orang yang cuek. Memang ya tadi biar kita tambah semangat aja, tambah kuat aja kalau mengurus saudara-saudara atau kerabat di lingkungan itu, tidak usah terlalu menghiraukan dengan seperti itu, karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat. Ya. Itu aja untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Rosidi ya. Wa ma jazaa'ul ihsani illa ihsan ya. Dan tidaklah balasan kebaikan selain kebaikan. Kebaikan itu selalu akan mendatangkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun akhirat. Jadi tidak ragu kalau kebaikan baik itu lantas tidak diapresiasi, tidak dilihat, tidak dipuji orang, atau orang di sekitar kita justru berbuat sebaliknya, itu tidak pernah. Sebaiknya kita jangan sampai terganggu dengan itu, karena tadi bahwa jazaa'ul ihsan illa ihsan. Terima kasih Pak Rosidi. Ada yang lain? Ya.
bahwa setelah dimakan di masjid kuburan itu apakah ada bacaan atas mereka ada bacaan. Ya, kalau setelah disolati, memang menurut riwayatnya tidak ada doa khusus ya. Setelah sholat atau saat mengiring jenazah itu tidak ada. Tapi sekali lagi ya, doa itu bisa di kapan saja, tapi harus dipahami bahwa itu bukan sesuatu yang diharuskan atau disyariatkan. Mengenai setelah dimakamkan, itu nanti ada hadisnya. Tunggu tanggal mainnya ya. Pada waktu dan frekuensi yang sama insya Allah ya. Jadi nanti ada riwayat apa yang Rasulullah SAW lakukan setelah jenazah itu dimakamkan. Itu ada hadisnya. Insya Allah nanti Pak. Ya, supaya hadir lagi Pak. Memotivasi. Ya, ada yang lain? Cukup ya. Saya mohon maaf kalau sampai terlambat hampir setengah jam ya. Mohon maaf ambil waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi khususnya dan bapak-bapak semuanya. Yang benar semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah adalah karena kebodohan dan keterbuatan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.